Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Heriani, NIM 204105030108 akan menjelaskan materi dari kelompok 10 tentang menciptakan POP (Point of Parity) dan POD (Points of Difference). Salah satu kesulitan umum dalam menciptakan positioning merek yang kuat dan kompetitif adalah bahwa banyak atribut atau manfaat yang membentuk titik paritas dan titik perbedaan berkorelasi negatif. Misalnya, mungkin sulit untuk memposisikan merek sebagai merek yang murah dan pada saat yang sama menyatakan bahwa merek itu mempunyai kualitas tertinggi. Sebagian besar seni dan ilmu pemasaran berhubungan dengan trade-off, dan begitu juga dengan positioning. Pendekatan terbaik jelas adalah mengembangkan produk atau jasa yang bekerja dengan baik pada kedua dimensi tersebut. Strategi diferensiasi. Untuk menghindari jebakan komoditas, pemasar harus mulai dengan keyakinan bahwa Anda dapat mendiferensiasikan segala sesuatu. Sarana diferensiasi yang jelas dan seringkali paling menarik bagi konsumen berhubungan dengan aspek produk dan jasa. Di antara banyak dimensi yang dapat digunakan perusahaan untuk mendiferensiasikan penawaran pasarnya, antara lain diferensiasi personel, perusahaan bisa mempekerjakan karyawan yang lebih terlatih. Yang kedua, diferensiasi saluran, perusahaan dapat merancang cakupan, keahlian, dan kinerja saluran distribusi mereka secara lebih efektif dan efisiensi. Yang terakhir, diferensiasi citra image, perusahaan dapat mengukir citra yang kuat dan menarik. Strategi pemasaran sesuai siklus hidup produk. Dengan mengatakan bahwa sebuah produk mempunyai siklus hidup, kita berarti mengatakan tentang 4 hal berikut. Yang pertama, produk mempunyai usia yang terbatas. Yang kedua, penjualan produk melalui tahap-tahap berbeda. Setiap tahap mempunyai tantangan, peluang, dan masalah yang berbeda bagi penjual. Yang ketiga, laba naik dan turun pada berbagai tahap siklus hidup produk. Yang keempat, produk memerlukan strategi pemasaran, keuangan, manufaktur, pembelian, dan sumber daya manusia yang berbeda dalam setiap tahap siklus hidup. Siklus hidup. Sebagian besar kurva siklus hidup produk digambarkan berbentuk bel. Kurva ini umumnya dibagi dalam 4 tahap: pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Yang pertama, pengenalan. Periode pertumbuhan penjualan lambat ketika produk diperkenalkan di pasar. Tidak ada laba karena pengeluaran yang besar untuk pengenalan produk. Yang kedua, pertumbuhan. Periode penerimaan pasar yang cepat dan peningkatan laba yang substansial. Yang ketiga, kedewasaan. Penurunan pertumbuhan penjualan karena produk telah diterima oleh sebagian besar pembeli potensial. Laba stabil atau turun karena persaingan meningkat. Yang keempat, penurunan penjualan memperlihatkan penurunan dan laba terkikis. Siklus hidup, gaya, mode, dan fad. Kita harus membedakan 3 kategori khusus siklus hidup produk: gaya, mode, dan fad. Gaya adalah jenis ekspresi dasar dan berbeda yang muncul dalam bidang usaha manusia. Mode adalah gaya yang populer atau diterima saat ini dalam bidang tertentu. Mode melalui 4 tahap: perbedaan, emulasi, mode massal, dan penurunan. Panjang siklus mode sulit diperkirakan. Fad adalah mode yang cepat dilihat masyarakat, diadopsi dengan antusiasme besar, cepat mencapai puncak dan menurun dengan sangat cepat. Siklus penerimaan mereka pendek dan cenderung hanya menarik pengikut terbatas yang mencari kesenangan atau ingin membedakan diri dengan mereka sendiri dari orang lain. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih.